Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi ERP pada toko rias aksesoris menggunakan software Odoo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kevin Alfajri dan teman-teman saya yang lain bernama Agustian, Nabila Librianti, Rehana Aurelia, Tessa Tobing, dan Winda Khairani. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang, berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya, penerapan ERP memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi dengan rata-rata tingkat keberhasilan sekitar 50%. Ini demonstrasikan bahwa pelaksanaan ERP merupakan suatu tantangan yang rumit dan memerlukan perencanaan yang teliti. Dari Muhammad Syafri et al. 2023. Pada toko aksesoris yang telah beroperasi sejak tahun 2006, menghadapi tantangan dalam pengelolaan bisnisnya, sering pertumbuhan usaha, pengelolaan investasi dilakukan secara manual yang menyebabkan kesulitan dalam melacak stok secara real time, dan sering terjadi ketidaksesuaian antara pencatatan dengan stok fisik, dan masih banyak kendala lainnya. Melihat permasalahan tersebut, implementasi sistem ERP menggunakan software Odoo menjadi solusi yang tepat untuk toko aksesoris. Odoo dapat mengintegrasikan berbagai aspek operasional bisnis, mulai dari manajemen inventaris, pembelian, penjualan, hingga keuangan dalam suatu platform yang terpadu. Dengan sistem ini, toko dapat melakukan otomatisasi berbagai proses bisnis, meningkatkan akurasi pencatatan, dan menghasilkan laporan real-time yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Implementasi Odoo juga akan membantu toko aksesoris dalam menghadapi pertumbuhan bisnis di masa depan dengan sistem yang lebih terstruktur dan profesional. Dilanjutkan oleh teman saya Bila. Kemudian ada permasalahan, yaitu ada kesulitan dalam melacak stok barang, sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Yang kedua, kesulitan dalam menangani keluhan dan permintaan pelanggan, kurangnya sistem untuk melacak interaksi pelanggan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengelola keuangan, yaitu pencatatan transaksi yang tidak akurat dan laporan keuangan yang tidak lengkap. Tujuan dari implementasi Odoo, mengimplementasikan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo memungkinkan pelacakan stok secara real-time, otomatisasi pemesanan ulang dan pengelolaan gudang yang efisien. Dan juga Odoo memungkinkan pelacakan interaksi pelanggan, manajemen tiket dukungan, dan analisis kepuasan pelanggan, serta menyediakan alat untuk pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan manajemen anggaran yang akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan ERP merupakan representasi dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan melalui aplikasi terintegrasi dan multimodul. Paket ini dirancang untuk mendukung berbagai fungsi perusahaan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pelayanan terhadap pelanggan guna meningkatkan nilai tambahan bagi mereka. Software pada penulisan makalah ini, penulis mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan aplikasi Odoo versi 17. Odoo merupakan sumber terbuka yang bermanfaat untuk mendukung kelancaran operasional bisnis. Banyak modul telah disediakan oleh Odoo, seperti accounting, inventory, sales, point of sales, CRM, blog website, purchase, chat, human resource, project management, e-commerce, dan banyak lagi. Pengguna hanya perlu menginstal modul yang diperlukan. Di sini terlihat ada use case diagram. Diagram use case memberikan gambaran interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna dan merupakan alat yang berharga untuk memahami kebutuhan pengguna dan perilaku sistem. Oke, dilanjut oleh teman saya. Oke, saya lanjut. Di sini ada activity diagram. Pada activity diagram toko aksesoris menggunakan 5 modul di software Odoo, yaitu inventory, sales, CRM, accounting, dan purchasing. Pada inventory dan purchasing,
yaitu ada admin gudang. Admin gudang membuka modul inventory lalu membuat produk yang akan dijual. Lanjut akan masuk ke Odo, menampilkan form membuat produk. Setelah membuat produk lalu balik lagi ke admin gudang mengisi form produk. Habis mengisi form produk yaitu mengisi stok barang, lanjut ke Odo lagi menampilkan produk yang sudah dibuat. Lalu kembali ke modul inventory. Setelah ke modul inventory yaitu membuat surat permintaan stok. Setelah mengecek surat permintaan stok, di sini ada pilihan jika no akan balik lagi ke membuat permintaan, jika yes akan lanjut mengirim surat permintaan pembelian stok. Lalu setelah mengirim surat owner akan mengkonfirmasi permintaan stok, terus mengirimkan stok barang. Setelah itu barang telah diterima. Setelah barang diterima, stok barang terupdate. Itu adalah inventory dan processing. Nah, melihat stok barang yang tersedia yaitu inventory, admin gudang membuka modul inventory, masuk ke dalam menu reporting inventory. Setelah masuk, kita ke Odo menampilkan stok barang yang tersedia, lalu ke membuat laporan stok barang. Balik lagi ke admin gudang. Setelah itu owner menerima laporan stok barang. Lanjut. CRM, di sana karyawan toko, customer, Odo. Terus karyawan membuka modul CRM, lalu mengklik form review baru, mengisi data pelanggan, lalu menambahkan catatan dan kebutuhan pelanggan, mengklik simpan untuk menyimpan. Setelah itu akan masuk ke Odo, menyimpan dan memproses data pelanggan, lalu menyediakan laporan dan analis. Setelah itu mengirim notifikasi terkait aktivitas, mengirim notifikasi ke karyawan toko. Karyawan toko mengkonversi lead menjadi peluang, lalu ke customer menerima informasi atau follow up dari karyawan toko dan memberikan tanggapan atau kebutuhan. Lanjut ke accounting. Di sini ada karyawan toko membuka modul accounting, lalu memilih jurnal yang akan digunakan, lalu akan masuk ke Odo menampilkan jurnal yang telah dipilih. Setelah terpilih itu, kita kembali lagi ke karyawan, memilih laporan keuangan, terus menampilkan laporan keuangan yang telah dipilih ke Odo. Setelah dari Odo mencetak laporan keuangan ke karyawan dan owner menerima laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada beberapa tampilan rancangan program, yaitu di sini ada form pembuatan produk, di sini ada grip tank monster, terus ada list produk. Di sini kita bisa melihat beberapa produk. Oke, coba lanjut next. Nah, di sini ada pengecekan stok dan pembelian barang dari vendor. Misal kita mau cek barang gips tank, dia ada sisanya 7. Terus dia grip tank itu ada modelnya, ada beberapa, ada grip tank monster, ada Daytona, grip tank TDR, dan tank ECB. Di sini lengkap dengan stok-stoknya dan apa sih ini? Kuantitinya. Terus kita di sini pembelian barangnya, bisa ada barang yang kosong kita beli dari vendor. Ini seperti ini lampu LED H7 100 watt yang big power AES. Ini lampu bolam yang depan tembak
ada helm INK, CL Max Solid Black Dove Original. Ya, jadi kita pesannya 5.000 piece sama 6.000 piece. Di situ ada harganya dari vendor berapa dan totalnya semuanya berapa. Oke, lanjut. Nanti setelah kita sudah setuju oleh pembelian, masuk ke pembelian via email. Jadi nanti apa yang udah kita pesan, resipnya masuk ke email. Dan di sini ada validasi barangnya. Di sini di validasi barang kita dapat kode barangnya dan resipnya semuanya udah lengkap. Oke, lanjut. Di sini ada kalau sudah barangnya sudah nyampe, kita langsung buat posting penawaran penjualan dari barang yang sudah kita pesan. Baru kita masuk, kalau sudah diposting dan dibeli, kita masuk ke penawaran dari email. Lanjut. Ini konfirmasi penjualan. Jadi nanti barang yang sudah dipesan dia masuk ke kita ke konfirmasi penjualan. Di sini tertera nomor serinya, nama customernya, pesanannya, lalu kita buatkan invoice. Oke, lanjut. Setelah sampai di invoice, di sini ada nomor invoice-nya, data barangnya, dan dia tinggal melanjutkan metode pembayaran. Oke, lanjut. Dari metode pembayaran kita bisa tahu dia bayarnya dari misal di sini bayarnya dari transfer. Nah, di sini udah masuk kodenya dan nominal total jumlahnya, lalu kita kirim dan langsung masuk ke laporan penjualan. Oke, langsung lanjut. Nah, di sini dia masuk ke CRM-nya. Di sini ada stok semuanya, terus kualitinya, dan lagi di sana sama rekomendasi barang yang bagus, komentar-komentarnya masuknya ke sini. Oke, lanjut. Nah, dari data semua itu masuk ke data accounting. Di accounting dia bisa masuk ke customer invoice, terus ke vendor bills. Habis masuk ke vendor bills, dia bisa masuk ke semua datanya, data penjualannya, data invoice-nya, lalu jurnalnya, di sini partnernya siapa aja. Lalu di sini ada total nominal seluruh penjualan. Oke, next. Nah, ini jurnal accounting-nya, dia setelah di report, lalu kita masuk ke reportingnya accounting. Di sini dia masuk ke customer invoice sama vendor bills. Lanjut. Nah, di report accounting dia terdapat data aset yang berisi aset, liability itu sisa barang, pembayaran, lalu kita tahu pendapatan untuk per hari ini. Ada gross profitnya juga, kita bisa tahu grossnya per hari ini kita dapat berapa dan income-nya berapa. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan dari pembahasan yang tadi yaitu peneliti dapat dari penelitian implementasi ERP pada toko aksesoris menggunakan software Odoo sebagai berikut. Yang pertama,
optimalisasi manajemen, inventaris, dan gudang. Implementasi Odoo memungkinkan toko aksesoris untuk melakukan pemantauan stok secara real time. Otomatisasi pemasaran ulang dan pengelolaan gudang yang lebih efisien. Yang kedua, peningkatan layanan dan hubungan pelanggan melalui fitur CRM dan sistem pelacakan interaksi. Odoo membantu toko aksesoris dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih terstruktur. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan keuangan dan laporan Odoo menyediakan solusi komprehensif untuk pencatatan transaksi yang akurat, pembuatan laporan keuangan terperinci, dan penyusunan anggaran yang teratur. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.